Shalom jemaat Tuhan, gimana kabarnya? Luar biasa. Menjelang akhir tahun yang akan kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita, amin. Kalau Tuhan boleh berkarya di tahun 2024, kita juga percaya bahwa tahun 2025 Dia terus berkarya dalam kehidupan kita, amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Hampir kami akan melalui Tuhan di tahun 2024 ini Bapak. Kami percaya satu karya yang indah telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Di tahun 2024 kami boleh bersama-sama berjalan dengan Kau Tuhan. Dan kami tetap percaya di tahun 2025 Engkau akan lebih lagi berkarya dalam kehidupan kami. Dan kami serahkan semua dalam tangan Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami siap beribadah Tuhan, kami siap memberikan hati kami. Dan kami berikan segala pujian, hormat, syukur kami hanya kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa ya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Siap mengabarkan kabar sukacita bagi Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita kabarkan suatu kesukaan yang terbesar di dalam Tuhan kita. Yes. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Set your praise. Kami siap Tuhan bersaksi dan memuliakan nama-Mu. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Say hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang besar, yang lahir dan datang untuk kami ya Bapa. Dan kami menyiarkan kabar sukacita kami kepada seluruh dunia Bapa. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Syukur bagi-Mu Yesus. Bersama-sama kita mau menyatakan, mengabarkan kabar sukacita kami Tuhan. Say, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Kami percaya Tuhan, Kemuji-Mu lebih lagi Bapa. Mari sama-sama katakan, singing glory, praise the Lord, hallelujah.
Begitu besar kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa, sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal. Dengan kasih-Mu Engkau menyelamatkan satu kehidupan kami Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, dan tersyukur Tuhan. Yes, Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
Sungguh Engkau layak Tuhan. Engkau yang kami sembah Tuhan. Di dalam roh dan sabda kebenarannya Bapa, ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Sebab Kau Allah yang terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Bila setiap hati kami Tuhan terus memuji-Mu Tuhan, terus menyembah-Mu Yesus. Yes, Bapa. Kau yang layak, Kau yang layak, yes, Bapa. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari sama-sama kita nyatakan, Kau yang layak. Haleluya. Kau yang layak. Yesus, Kau yang layak Tuhan. Layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes, Bapak. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan suara Tuhan melalui firman yang akan kita dengar pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah kembali walaupun secara online. Kami mengucap syukur sepanjang tahun 2024 Tuhan sudah menyertai kami dan pada hari ini di mana ibadah yang terakhir di tahun 2024 ini kami boleh datang kepadamu Tuhan untuk membuka hati kami untuk kami boleh mendengarkan suara Tuhan. Karena itu Tuhan berbicara pada kami masing-masing pribadi, lepas pribadi. Taruh rema-Mu dalam setiap hati kami semua dan kami boleh membuka tanah hati kami untuk yang terbaik untuk benih firman Tuhan. Berikan pada kami telinga seorang murid, berikan pada kami hati seorang murid yang lemah lembut dan mudah diajar, supaya kami boleh belajar untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Kami berdoa supaya benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan.
Kiranya Engkau sendiri yang berkata-kata di kehidupan kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita mengadakan ibadah secara online, yaitu ibadah di akhir tahun 2024. Pada hari ini kita beribadah yang terakhir di tahun 2024. Kita percaya walaupun ibadah dilakukan secara online, tetapi tidak mengurangi kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Karena itu mari kita sama-sama kita akan mendengarkan pesan Tuhan mengakhiri tahun 2024 ini supaya kita bisa melangkah di tahun 2025 dengan penyertaan Tuhan. Mari sama-sama kita belajar. Hari ini saya rindu untuk kita berbagi tentang the last but not the end. Yang akhir tetapi bukan yang terakhir. Kita lihat di dalam Alkitab kita, di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Ulangan pasal yang ke-28 ayat 12 sampai yang ke-14. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kalau kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus, kita mengakhiri tahun 2024 pada hari-hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang sudah menolong kita sepanjang tahun 2024, maka Tuhan pula lah yang akan menolong kita sepanjang tahun 2025 yang akan kita masuki. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu istilah bahwa dikatakan hidup itu seperti roda. Orang dunia mengatakan bahwa hidup itu seperti roda, yaitu kadang di atas dan kadang di bawah. Dunia mengatakan bahwa hidup itu seperti roda, ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Dan inilah yang kita namakan atau kita kenal atau kita sering dengar yang disebut dengan namanya nasib atau takdir. Karena mengatakan hidup itu seperti roda, ya, kadang di atas, kadang di bawah, maka kita mengenal satu istilah yang dinamakan nasib atau takdir. Yaitu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, yang mau tidak mau harus kita terima, walaupun kita berupaya untuk kita merubahnya, tetapi akan tetap terjadi dalam kehidupan kita. Itu namanya nasib atau takdir. Ya, nasib dan takdir itu bisa membuat kita akhirnya menjadi orang yang pasrah, yang tidak bisa melakukan apapun. Karena kenapa? Percuma kita melakukan upaya, tetapi nasib atau takdir itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Inilah yang dikenal oleh dunia sebagai namanya sebagai roda kehidupan. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Hidup itu ditentukan oleh nasib, hidup itu ditentukan takdir. Segala sesuatu yang kita upayakan tidak akan menambahkan hasil apapun. Karena kenapa? Sudah ditentukan dari sananya. Atau sudah ditentukan dari Tuhan. Nah, ini yang kita sebut atau kita kenal namanya nasib atau takdir. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, maka kita menemukan bahwa bagi Tuhan, hidup itu adalah suatu perjalanan maju. Ya, bagi Tuhan, hidup itu ada suatu perjalanan untuk maju atau untuk naik. Berkat Tuhan itulah yang membawa kita untuk naik, tidak menjadi turun. Tuhan mengatakan bahwa ketika Dia menyertai kehidupan kita, memberkati kita, maka hidup kita menjadi naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Nah, ini konsep yang berbeda, saudara. Kalau dunia mengatakan hidup sebagai roda kehidupan, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah, tetapi bagi Tuhan, hidup itu ada suatu progres, yaitu naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Naik itu kita sebut namanya dengan progres. Saudara, untuk naik itu mau tidak mau harus bertemu dengan namanya proses. Saya ulangi, untuk hidup yang punya progres itu tidak bisa lepas dari namanya proses.
Segala sesuatu yang mengikuti proses itu selalu menghasilkan progres. Kalau hidup kita Tuhan katakan naik, tidak turun, menjadi kepala, bukan menjadi ekor, artinya Tuhan mengharapkan hidup kita punya progres, yaitu selalu naik, tidak turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Nah, untuk naik itulah kita menemukan namanya adalah proses. Karena segala sesuatu ketika diproses itu akan selalu outputnya adalah progres. Tidak mungkin ada progres kalau tidak melalui namanya proses. Dari proses yang kita lalui, hidup yang kita lalui bersama-sama dengan Tuhan, maka itulah yang akan membuat kita diangkat Tuhan menjadi naik. Karena itu bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita tidak bisa meyakini dan kita tidak bisa mengimankan bahwa hidup itu seperti roda yang berputar. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Tetapi janji firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita adalah progres, naik, tidak turun, menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Nah, masalahnya adalah ketika kita progres, maka kita harus melalui namanya suatu proses. Nah, proses yang kita lalui bersama-sama dengan Tuhan itulah yang akan membuat atau membawa kita untuk menerima namanya progres. Inilah yang kita kenal, progres itu yang kita kenal dengan namanya living up. Hidup yang terus naik, living up. Atau kita sebut di dalam tema sepanjang tahun 2024 yang sudah kita lalui ini adalah moving to the next level. Inilah cara Tuhan menyertai kehidupan kita. Dia menyertai kehidupan kita untuk selalu ketemu dengan next level yang berikutnya. Hidup kita dibawa living up. Hidup kita dibawa next level. Menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Menjadi naik dan tidak menjadi turun. Inilah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya hidup kita tidak ditentukan oleh nasib. Hidup kita tidak ditentukan oleh takdir. Tetapi hidup kita ditentukan dari apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Yaitu supaya kita naik, kita level up, kita naik level di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah sepanjang tahun 2024 ini yang sudah kita lalui bersama-sama ini, kita sudah mengalami next level dalam kehidupan kita? Dari bulan Januari sampai bulan Desember, kita belajar bersama-sama tentang next level. Bagaimana supaya level kita naik, baik level dalam kita mengiringi Tuhan, level iman kita, level di dalam kita punya nilai-nilai, level kita di dalam mengalami Roh Kudus di dalam kehidupan kita, level di dalam kita bisa outreach, menjangkau jiwa, dan lain sebagainya. Apakah sepanjang tahun 2024 yang sudah kita lalui ini ada progres atau ada next level yang sudah kita lalui? Apakah selama sepanjang tahun 2024 yang sudah kita lalui, dalam kita next level ini, mengalami kendala, mengalami masalah, apakah kita pernah mengalami jatuh, apakah kita mengalami gagal? Saya rasa semua pasti sama jawabannya dengan saya. Ketika kita di sepanjang tahun 2024 yang akan kita akhiri ini, kita pasti mengalami namanya pasang surut. Kita pernah mengalami gagal untuk next level. Kita mungkin pernah mengalami satu masalah yang menghambat kita untuk next level. Mungkin kita perlu perjuangan untuk kita next level. Ini yang pasti kita lalui atau kita alami. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang sepanjang tahun 2024 kita belajar untuk next level di dalam kehidupan kita. Tetapi dalam proses kita next level ini, saya percaya Bapak Ibu dan saya mengalami, ada masanya saya mengalami satu kegagalan, ada masanya saya mengalami satu kekalahan. Tetapi kita harus percaya sama firman Tuhan. Kalau sampai saat ini kita boleh ada, itu artinya tangan Tuhan yang menolong kita. Tangan Tuhan itu yang menjaga kita, yang menolong kita. Amsal 24 ayat 16 dikatakan, sebab 7 kali orang benar itu jatuh, namun ia bangun kembali. Tapi orang yang fasik akan roboh dalam rencananya atau bencananya. Ketika kita sepanjang tahun 2024 yang sudah kita lalui ini, kita mengalami satu kegagalan, tangan Tuhan sendiri yang menopang kita. 7 kali orang benar jatuh, tetapi dia akan bangun kembali. Nah, inilah yang mesti terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Sepanjang tahun 2024 ini, saudara-saudara, saya mengalami bagaimana next level dalam kehidupan saya.
Tetapi di dalam saya next level itu ada juga kendala-kendala dalam kehidupan saya. Saya pernah mengalami gagal, saya pernah juga mengalami jatuh. Tetapi saya percaya tangan Tuhan itu memampukan saya untuk bangkit kembali. Nah, inilah yang harus kita sama-sama sadari dalam kehidupan kita. Orang benar boleh jatuh, tetapi 7 kali orang benar jatuh, maka dia akan bangun kembali. Dikatakan juga di dalam Mazmur, saudara. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24. Dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah kita dalam next level. Ya, walaupun jatuh tidak akan terbiarkan tergeletak karena Tuhan menopang kita untuk bisa bangkit kembali. Saya percaya di dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2024 ada progres yang sudah kita lalui. Ada living up, ada next level yang sudah kita lalui. Ya, walaupun di dalam kita melalui sepanjang tahun 2024 tidak selalu mulus-mulus amat. Ada kalanya kita gagal, ada kalanya kita ketemu jalan buntu, ada kalanya kita ketemu masalah. Tetapi yang membuat kita sampai hari ini ada, itu tangan Tuhan yang menopang kita supaya kita bangkit kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita perlu mengalami namanya progres dalam kehidupan kita. Jangan hindarkan proses, karena proses itu membuat kita progres. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama bahwa the last but not the end. Kita akan mengakhiri tema tahun 2024 dengan moving to the next level. Tapi saya percaya bahwa kita tidak boleh berhenti untuk next level kita sampai tahun 2024. Tapi sepanjang tahun yang akan kita lalui, kita harus mengalami satu next level dalam kehidupan kita. Ya, saudara, kita di tahun 2024 kita akan segera mengakhiri. Ya, masa itu bisa berakhir. Tetapi kita akan ketemu dengan masa yang berikutnya. Akhir sebuah masa itu adalah awal dari masa yang berikutnya. Akhir dari sebuah musim itu adalah tandanya awal dari musim yang berikutnya. Tahun 2024 segera kita akan selesaikan. Kita sudah mengalami next level dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pendidikan kita, di dalam usaha kita, di dalam pelayanan kita. Mari, ketika kita mengakhiri tahun 2024, maka kita juga akan mengakhiri dengan satu awal yang baru di tahun 2025. Bahwa kita akan terus naik dan bukan menjadi turun. Nah, Bapak Ibu, ada 2 poin yang rindu akan saya bagikan pada kita semua. Bagaimana kita mengakhiri tahun 2024 ini dengan terus moving to the next level di musim yang berikutnya. Sehingga kita tetap naik dan tidak turun. Bagaimana supaya kita akhiri tahun 2024 ini dengan terus moving to the next level, supaya di tahun 2025 kita tetap bisa mengalami namanya next level dalam kehidupan kita. Pertama, kita harus memiliki namanya komitmen dan kesetiaan. Apa Bapak Ibu? Komitmen dan kesetiaan. Kalau kita membaca di dalam ayat yang tadi kita baca, Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila, perhatikan, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dikatakan engkau ke next level. Gambarnya begitu, saudara. Engkau akan next level, tetapi tetap naik dan tidak turun apabila tetap. Dikatakan apabila tetap, atau artinya komitmen, tetap mendengarkan firman Tuhan dan setia untuk melakukannya. Bapak Ibu, komitmen itu artinya tetap berpegang teguh, konsisten. Komitmen itu selalu dibarengi dengan kesetiaan. Orang yang komit otomatis dia akan setia. Betul kan ya? Orang yang komit, yang punya komitmen pasti dibarengi dengan kesetiaan. Saudara masih ingat gak pada awal tahun 2024 kita punya resolusi? Kita sebelum memasuki tahun 2024 kan kita biasanya membuat resolusi. Tahun 2024 nih apa yang saya capai? Ya mungkin di dalam bidang karir apa yang kita capai, di dalam pendidikan apa yang kita capai, di dalam kehidupan rumah tangga apa yang kita capai, di dalam pelayanan pun apa yang kita capai. Kita kan punya resolusi tuh.
ketika mengawali tahun 2024. Nah pertanyaannya, apakah ada hasil yang tercapai di tahun 2024 ini dari resolusi pada awal tahun yang saudara buat? Mungkin saudara sudah menulis di dalam hati saudara atau pikiran saudara, perencanaan saudara ataupun agenda saudara, tahun 2004 nanti saya harus mencapai ini. Ya, punya properti sendiri. Ya, contohnya ya, punya naik gaji, naik karir gitu kan. Jadi juara di kelas, pelayanan meningkat dan sebagainya. Kita kan ketika mengawali tahun 2024 kita pasti punya resolusi ya untuk kita bisa capai sepanjang tahun 2024. Nah, ini sekarang kan kita di akhir 2024. Saya mau tanya pada Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah di antara resolusi-resolusi itu ada yang tercapai atau belum? Saya rasa di antara mungkin list resolusi saudara pasti ada yang tercapai. Nah, kenapa resolusi itu bisa tercapai? Resolusi itu akan tercapai karena kita punya komitmen. Komitmen apa? Untuk kita mengejar resolusi itu. Untuk mencapai resolusi itu. Kita punya komitmen, kita punya kesetiaan supaya kita mencapai resolusi kita yang sudah kita susun di awal tahun. Coba kalau saudara tidak punya komitmen, tidak punya kesetiaan untuk melakukan resolusi yang sudah tulis, maka saudara tidak akan menemukan atau tidak mungkin ada hasil dari resolusi yang tercapai di akhir tahun ini. Betul kan Bapak Ibu? Ketika kita sudah membuat resolusi untuk tahun 2024 di awal tahun, ketika saudara punya komitmen, saudara punya kesetiaan untuk mencapainya, berusaha untuk mencapainya, pasti saudara ada yang tercapai di tahun 2024 ini. Tetapi kalau saudara nggak punya komitmen, tidak punya kesetiaan untuk berusaha mencapai resolusi yang sudah buat di awal tahun, maka di akhir tahun ini sudah nggak dapatkan apapun. Ya, saudara, diperlukan adalah komitmen dan kesetiaan untuk berusaha mencapai apa yang kita resolusikan. Ketika kita punya komitmen, kesetiaan untuk mencapainya, pasti ada kalanya kita ketemu namanya proses yang tadi saya sampaikan. Kadang gagal, ya kan, kadang terjatuh, kadang mungkin mengalami jalan buntu. Tetapi ketika kita punya komitmen, kita punya kesetiaan untuk terus mengejar, mencapai resolusi yang akan kita capai, maka kita pasti akan bisa menghadapi semua halangan itu. Dan ketika kita sudah menghadapi semua halangan itu, maka otomatis resolusi itu akan tergenapi di tahun ini. Benar nggak Bapak Ibu? Nah saudara, pernikahan juga sama. Pernikahan tanpa komitmen dan kesetiaan itu sama halnya dengan kita naik perahu tetapi nggak tahu tujuannya. Saya ulangi, pernikahan tanpa komitmen dan kesetiaan ya itu tidak akan mungkin bisa bertahan lama. Kalau di dalam pernikahan tidak punya komitmen, tidak punya kesetiaan, maka saudara akan menemukan pernikahan itu nggak akan bertahan lama. Karir dan pekerjaan, ya dalam karir dan pekerjaan. Kalau kita nggak punya komitmen dan kesetiaan terhadap pekerjaan kita, maka otomatis saudara tidak akan mungkin mengalami pencapaian naik karir atau saudara naik promosi. Kenapa? Karena saudara nggak punya komitmen, nggak punya kesetiaan terhadap pekerjaan saudara. Saudara yang terjadi adalah saudara akan melakukan pekerjaan saudara secara asal-asalan. Ya, sudah akan lakukan pekerjaan saudara secara sembarangan karena sudah nggak punya komitmen, nggak punya kesetiaan. Akhirnya saudara nggak akan mungkin bisa naik gaji, nggak akan mungkin saudara naik karir, atau saudara nggak mungkin dapat promosi karena kita nggak punya komitmen dan kesetiaan di dalam pekerjaan kita. Saudara, diperlukan komitmen dan kesetiaan supaya kita mencapai resolusi kita. Nah, sama halnya di dalam kehidupan kita bergereja, melayani. Kalau kita bergereja, kita melayani, tetapi gak punya komitmen, kesetiaan untuk tertanam dalam gereja lokal, gak mungkin ada pertumbuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara bisa datang 1 minggu, bisa berkali-kali di dalam sebuah gereja. Saudara mungkin bisa pelayanan dalam 1 minggu, saudara bisa pelayanan berkali-kali pelayanan di sebuah gereja atau beberapa gereja. Tetapi kalau saudara gak punya komitmen, gak punya kesetiaan untuk tertanam di dalam gereja lokal, maka gak akan mungkin saudara bisa bertumbuh. Bertumbuh rohaninya dan bertumbuh imannya.
Sama halnya seperti tanaman yang ditanam, dicabut, maka nggak akan bertumbuh. Nah, diperlukan tanaman itu nempel di tanah, komitmen di tanah, setia di tanah itu, maka tanaman itu akan bertumbuh. Nah, ini halnya sama dengan kehidupan kita. Kalau sampai hari ini, kita bisa sampai di titik ini, titik level ini, ya, kita bisa berada di titik ini, berarti ada komitmen dan kesetiaan yang sudah kita bayarkan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Diperlukan untuk kita moving to the next level dalam kehidupan kita. Bukan hanya di tahun 2024. Tapi juga nanti di tahun 2025 kita mengalami next level. Diperlukan adalah komitmen dan kesetiaan. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita mendengarkan suara Tuhan dan setia melakukannya, maka yang terjadi adalah kita dibawa naik dan tidak menjadi turun. Pencapaian itu bisa diraih ketika kita memiliki komitmen dan kesetiaan. Pencapaian itu bisa kita raih kalau kita memiliki komitmen dan kesetiaan. Ketika saudara bekerja punya komitmen dan kesetiaan, pencapaian saudara akan bisa diraih. Kalau saudara punya usaha, saudara punya komitmen kesetiaan dalam usaha saudara, maka pencapaian dalam usaha saudara bisa diraih. Dalam rumah tangga, kalau kita punya komitmen dan kesetiaan, kita bisa mencapai rumah tangga yang sehat, rumah tangga yang baik. Dalam kita mengikuti Tuhan, ketika kita punya komitmen dan kesetiaan tertanam dalam gereja lokal, maka saudara bisa mendapatkan pencapaian bertumbuh iman saudara dan rohani saudara. Pertama, untuk kita bisa memiliki next level, bukan hanya di tahun 2024, tapi juga nanti ketika masuk ke tahun 2025 dengan cara kita memiliki komitmen dan kesetiaan. Pencapaian bisa diraih ketika kita memiliki komitmen dan kesetiaan. Yang terakhir, bagaimana kita bisa mengakhiri tahun 2024 ini dan bisa terus moving to the next level di musim berikutnya sehingga kita tetap naik dan tidak turun. Yang kedua adalah memiliki fokus dan perencanaan. Memiliki fokus dan perencanaan. Dikatakan di dalam Ulangan 28 ayat 14 yang tadi kita baca. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya kalau tidak menyimpang kanan ke kiri artinya fokus. Ya kan? Dari segala perintah yang kuberikan kepadamu. Rencana yang sudah diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Dengan mengikuti lain dan beribadah kepadanya. Jadi dikatakan kita akan naik. Dan tidak turun menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Pertama tadi kita harus memiliki komitmen. Mendengarkan suara Tuhan dan setia melakukan perintahnya. Yang kedua adalah memiliki fokus. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Dia mengikuti setiap perintah yang sudah diberikan. Mengikuti setiap rencana. Saudara, ada istilah mengatakan gagal berencana sama dengan berencana untuk gagal. Saya ulangi. Ada satu istilah yang kita sudah sama-sama kenal, gagal berencana, artinya berencana untuk gagal. Kalau kita tidak punya perencanaan, otomatis tidak ada satu yang akan kita capai. Orang yang tidak punya perencanaan itu sama halnya dengan orang yang kebingungan, yang tidak tahu arah tujuan dalam hidupannya. Pencapaian kita yang kita capai hari ini tidak semata-mata itu akan mengalir begitu saja, saudara. Pencapaian kita capai pada hari ini itu berasal dari rencana yang kita sudah plankan di awal-awal sebelumnya. Saudara, kalau kita hari ini mau mengakhiri tahun 2024, sebelumnya pasti ketika sudah memasuki tahun 2024 masa awal, sudah masih membuat perencanaan kan? Apa yang sudah akan lakukan sepanjang tahun 2024? Tujuannya apa? Goalnya nanti apa? Sudah pasti kan lakukan itu. Dan ketika kita fokus pada rencana kita, melakukan rencana kita, maka pasti kita akan mencapai satu pencapaian. Rumah tangga tanpa perencanaan itu sama halnya mendayung tanpa tujuan. Saya ulangi. Rumah tangga itu perlu juga direncanakan. Ya, kehidupan keluarga kita perlu perencanaan. Kalau kita nggak punya perencanaan atas keluarga kita, maka yang terjadi adalah kita seperti naik perahu tapi tanpa tujuan. Akhirnya kita cuman berada di tengah-tengah lautan tidak mencapai satu tujuan karena kita nggak punya perencanaan. Tetapi ketika kita sudah perencanaan, punya rencana, tetapi kita harus fokus kepada rencana kita. Ya.
rencana yang dieksekusi secara fokus, maka itu akan berpotensi untuk mencapai hasil dibanding perencanaan tanpa fokus untuk pencapaian. Karena itu, mari fokus kepada rencana yang sudah kita buat. Tahun 2025 kita akan hadapi. Saudara pasti akan mengakhiri tahun 2024 dengan membuat perencanaan untuk tahun 2025. Saran saya pada saudara kita semua, mari apa yang sudah saudara susun, fokus pada rencana itu. Ya. Ketika saudara fokus pada rencana saudara di tahun 2025, maka yang terjadi adalah mungkin saudara akan bisa mencapai pencapaian-pencapaian yang sudah saudara rencanakan. Saudara, Tuhan kita tidak menciptakan kita asal-asalan. Tuhan tidak menciptakan kita tanpa satu tujuan. Firman Tuhan mengatakan bahkan di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah mempunyai rencana di dalam kehidupan kita. Artinya saudara dan saya diciptakan Tuhan dengan plan daripada Tuhan. Dengan rencana daripada Tuhan. Karena itu mari kita fokus pada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa sih rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, kita fokuskan pada itu. Ketika kita fokus pada rencana Tuhan dalam kehidupan kita, maka rencana Tuhan itu akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita gali bersama-sama. Tuhan, tahun 2025 apa sih rencanamu dalam kehidupan kami? Saudara temukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita untuk tahun 2025. Dan kalau saudara temukan rencana Tuhan di tahun 2025, saudara fokuskan pada rencana itu. Karena kenapa? Rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan rencana Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Rencana manusia bisa gagal. Tetapi rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Amin saudara. Karena itu miliki rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, rencana Tuhan itu belum tentu enak. Ya, mungkin saudara punya rencana. Tetapi rencana Tuhan itu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita berpikir bahwa rencana kita lebih enak daripada rencana Tuhan. Tapi satu hal yang perlu saya ingatkan pada kita semua. Rencana Tuhan belum tentu enak. Tetapi yang pasti rencana Tuhan itu terbaik untuk kita. Saudara memilih mana? Milih enak atau milih yang terbaik? Enak belum tentu terbaik. Tapi yang terbaik itu pasti sudah pasti enak. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, miliki rencana untuk tahun 2025. Ya. Minta Tuhan rencanamu apa sih di tahun 2025 bagi saya? Saudara temukan itu. Dan saudara fokus pada hal itu. Walaupun mungkin nanti tahun 2025 mungkin saudara mengalami situasi yang mungkin tidak mengenakan. Tapi percayalah, kalau kita tetap fokus pada rencana Tuhan, maka rencana Tuhan yang terbaik itu akan kita alami di tahun 2025. Tuhan sendiri yang sudah menolong kita di tahun 2024 sehingga kita bisa mau mengakhiri dalam beberapa hari ke depan. Maka Tuhan pula lah juga yang akan menolong kita sepanjang tahun 2025 yang akan kita masuki. Untuk kita bisa ikut dalam rencana Tuhan dan kita bisa mengakhirinya juga pula. Dan tangan Tuhan juga yang menolong kita. Tahun 2024 Tuhan menolong kehidupan kita. Tahun 2025 maka Tuhan juga yang menolong kehidupan kita semua. Saudara, kalau di tahun 2024 kita dibawa Tuhan next level, mari, itu bukan berarti kita mengakhiri tahun 2024 dengan selesai. Berarti next level saya sudah selesai. Bukan saudara. Kita memang ada di akhir 2024 untuk next level. Tetapi itu bukan yang terakhir. Bukan di end-nya. Bukan terakhir. Tetapi 2025 mari kita terus mengalami naik. Seperti janji firman Tuhan mengatakan. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tantangan ke depan tahun 2025 mungkin lebih berat dan mungkin lebih kompleks. Tetapi percaya kalau kita memiliki komitmen, kesetiaan bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita naik dan tidak turun. Percaya kalau kita memiliki fokus, ikut rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, maka akan kita dibawa naik dan tidak menjadi turun. Seberapa banyak sudah diberkati firman Tuhan pada hari ini? Mari kita mengakhiri tahun 2024 dengan ucapan syukur. Tahun 2024 Tuhan menolong kita. Maka tahun 2025 yang akan kita masuki, Tuhan tetap setia menolong kehidupan kita semua. Amin. Mari kita meresponi firman yang kita dengar pada hari ini.
tahun 2024 kita segera akhiri dan kita akan masuk di tahun 2025. Tahun 2024 kita dibawa Tuhan untuk next level. Banyak tantangan, banyak halangan. Mungkin kita mengalami kegagalan, kita mengalami satu masalah yang membuat kita sempat berhenti. Tetapi di tahun 2024 tangan Tuhan menolong kita, sehingga kita bisa boleh ada sampai hari ini. Sebentar kita akan memasuki di tahun 2025. Kalau di tahun 2024 Tuhan menolong kita, kita percaya di tahun 2025 Tuhan tetap setia untuk menolong kehidupan kita. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan, berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari jemaat sama-sama kita katakan, meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan, berkali-kali Kau menolong kami Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong kami Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong kehidupan kami Tuhan. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia.
menolong kami Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah Engkau ada, Yesus setia. Mari dengan iman kita menatap tahun 2025. Katakan bersama-sama, berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong kami, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pertolongan-Mu sepanjang tahun 2024. Kami mengakhiri tahun 2024 ini Tuhan, dan kami siap untuk melangkah di tahun 2025. Kalau di tahun 2024 Tuhan sudah menolong kami percaya di tahun 2025 pertolongan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, berkati siap jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya kami boleh menatap tahun 2025 dengan satu keyakinan bahwa Allah yang tetap setia bersama-sama dengan kami akan menuntun sepanjang jalan kehidupan kami yang akan kami lalui di tahun 2025. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami untuk kami terus bertumbuh dalam kehidupan kami, menatap di hari ke depan. Engkau yang menjanjikan kepada kami untuk naik dan tidak turun. Engkau menjanjikan kami untuk menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, pengumuman di Minggu tanggal 29 Desember tahun 2024. Terima kasih untuk setiap pelayan Tuhan yang boleh melayani di Minggu pagi ataupun Minggu sore. Kiranya setiap apa yang kita lakukan boleh menjadi berkat atas kehidupan kita. Terima kasih buat pelayan firman Tuhan, buat hambanya, dan setiap pelayan mimbar ataupun non-mimbar. Kita berikan aplaus buat rekan-rekan yang telah melayani dengan baik. Puji Tuhan. Welcome home. Selamat datang, selamat beribadah bagi jemaat maupun yang baru pertama kali hadir di ibadah raya GBI Star Community. Semoga ibadah hari ini memberkati setiap jemaat Tuhan. Dan kami mengundang kembali setiap jemaat boleh hadir di ibadah di minggu depan. GBI adalah Church for the Anxious People. Our value is no judgment, no discrimination, everyone is precious, everyone is welcome. Bagi setiap kita semua boleh datang ke hadirat Tuhan tanpa memandang apapun itu. Kita boleh datang ke hadirat Tuhan, kita boleh ibadah bersama-sama, amin. Agenda kegiatan gereja selama kemarin sudah kita liburkan, dan mungkin nanti di tahun depan kita akan buat agenda terbaru. Hingga nanti di tahun depan akan ada mungkin dimulai ibadah gemil dimulai lagi, ibadah komsel dimulai lagi. Terima kasih
Dan minggu depan di ibadah tahun yang baru kita akan mulai dengan visi misi yang baru dalam ibadah raya di hari Minggu pagi dan Minggu sore di tahun 2025. KB Sister Community akan mengadakan ibadah, mungkin nggak ada ibadah Tuhan, nggak ada ya? Oh nggak ada. Nanti mungkin akan diumumkan mungkin ada grup besar, oke? Terima kasih, selesai ibadah, jangan bubur pulang. Kita bisa berfellowship bersama, kita boleh bersantai, boleh minum kopi ataupun kita ada snack-snack ya. Mari kita berdoa, kita mau doa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kalau ibadah ini boleh kami laksanakan dengan baik. Kami percaya itu semua karena berkat-Mu Tuhan, berkat pimpinan pernyataan-Mu. Terima kasih Bapa untuk proses yang boleh terjadi, biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkau berkati setiap pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian pelayanan pada hari ini Bapa. Engkau berkati mereka, urapi mereka dan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya setiap talenta yang kami berikan dengan penuh kerelaan hati kami. Engkau mencurahkan setiap karunia berkat-Mu atas kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan gembala sidang kami, Pak Doni Susanto beserta Ibu Gembala Sidang, Ibu Yeni Tuhan, Kau berkati urapi mereka dan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar Kau taruh visi dan misi daripada Tuhan atas kehidupannya. Biar Tuhan boleh pakai kehidupan yang menjadi luar biasa. Kau berkati rumah tangganya, Kau berkati pelayanan dimanapun dia melayani Tuhan. Kau pakai dia menjadi alat yang luar biasa dan boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan yang boleh dia layani Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap jemaat-jemaat kami Tuhan, mulai usaha mereka, pendidikan mereka, sekolah mereka, kami percaya apa mereka lakukan Tuhan buat mereka berhasil. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan bangsa kami dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah di tahun yang mendatang ada kemuliaan terjadi bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu, doa berkat kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari saudara yang dikasih Tuhan Yesus, arahkan hati kita dan kembalilah ke tempat kita masing-masing dengan membawa berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semua. Bila berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kehidupan kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi kau damai sejahtera. Bila kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kasih daripada Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus bersama-sama dengan kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama berkata amin, amin, amin. Selamat tahun baru 2025 dan selamat mengakhiri tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua.